Teman-teman, selamat datang di kanal Adi Sucipto. Pada bagian ketiga ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang penerapan sistem bioflok. Pada bagian kedua, telah disampaikan materi tentang menyiapkan infrastruktur, parameter dan pengelolaan kualitas air, kepadatan penebaran dan pemilihan spesies, strategi pemberian pakan, dan nutrisi dalam sistem bioflok. Penerapan komponen-komponen utama sistem bioflok ini sangat penting untuk keberhasilan pengoperasiannya. Dengan mempertimbangkan secara cermat infrastruktur, pengelolaan kualitas air, kepadatan ikan, dan strategi pemberian pakan, para pembudidaya dapat memanfaatkan potensi teknologi bioflok untuk mencapai produksi ikan secara berkelanjutan dan efisien. Mari kita coba lanjut ke bahasan tentang probiotik dalam sistem bioflok. Memahami peran probiotik dalam aquaculture. Probiotik yang sering disebut sebagai mikroorganisme bermanfaat berperan penting dalam budidaya perairan modern dan perannya dalam konteks budidaya bioflok sangat penting. Definisi dan fungsi. Probiotik adalah mikroorganisme, biasanya bakteri atau ragi yang bila diberikan dalam jumlah yang cukup akan memberikan manfaat kesehatan yang signifikan pada organisme akuatik. Mereka memberikan pengaruh positifnya dengan memperbaiki proses pencernaan, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan memperkuat respon kekebalan. Teman-teman, setelah saya coba pelajari lebih lanjut bahwa fungsi probiotik hanyalah satu bagian saja dari sekitar 8 peran mikroorganisme yang terjadi di dalam sistem bioflok, maka tak heran jika produsen probiotik kemudian mengembangkan produk probiotiknya semacam khusus bioflok atau for bioflok. Saya tentu tidak akan menyebarkan informasi ini secara detail, namun demikian saya coba spill peran mikroorganisme dalam sistem bioflok setidaknya meliputi 1. Pemeliharaan kualitas air dengan memanfaatkan senyawa nitrogen. Ini biasa kita kenal sebagai organic detoxifier. 2. Penyediaan makanan alami melalui fotosintesis. Biasa kita kenal sebagai fotosintetik. 3. Sintesis protein dari pemecahan limbah nitrogen. Kita mengenalnya sebagai kemosintetik. 4. Persaingan patogen termasuk efek penghambatannya. Inilah yang biasa kita kenal sebagai probiotik. 5. Pembawa patogen penyakit. Kita sebut sebagai patogenik. 6. Penguraian residu organik atau dikenal juga sebagai organic decomposure. 7. Sedimentasi residu flok. Kita menyebutnya sebagai bioflokulan atau bioflokulan. Dan 8. Pelarutan nutrisi untuk membuat bioavailable atau bioavailable. Kita menyebutnya sebagai bioleachers. Memang ada sebagian kecil jenis bakteri yang dapat memainkan hingga 4 peran tadi. Dulu pernah saya menyebutnya sebagai bakteri multitalenta. Harus saya sadari bahwa saya bodoh dalam ilmu bioflok ini. Ada satu poin penting yang terlupakan untuk saya pikirkan pada saat dulu mempelajari bioflok di awal waktu sebelum mempraktekannya. Hal tersebut adalah siklus TCA atau TCA di jalur amfibolik yang dilakukan oleh bakteri heterotrofik dalam sistem bioflok. Siklus tersebut dimuat dalam gambar. Ini adalah jalur amfibolik siklus TCA oleh bakteri heterotrofik dalam sistem bioflok. Teman-teman, lupakan saja jika Anda pusing atau coba kunjungi situs MBB yang linknya nanti akan saya coba muat di deskripsi. Bahwa jalur amfibolik mengacu pada jalur biokimia yang melibatkan aktivitas anabolik dan katabolik. Dalam konteks siklus TCA atau tricarboxylic acid oleh bakteri heterotrofik dalam sistem bioflok, berarti siklus tersebut digunakan tidak hanya untuk pemecahan substrat untuk melepaskan energi, dalam hal ini adalah katabolik, tetapi juga untuk sintesis berbagai senyawa atau anabolik. Sederhananya, proses katabolik melepaskan energi, sedangkan anabolik memerlukan energi. Dalam sistem bioflok, yang merupakan teknik budidaya perikanan berkelanjutan, bakteri heterotrofik memegang peran penting. Mereka mengubah limbah organik di dalam air seperti sisa pakan dan kotoran menjadi protein mikroba. Proses ini difasilitasi oleh siklus TCA
yang merupakan pusat metabolisme mereka. Siklus TCA juga dikenal sebagai siklus Krebs. Ini bukan Pak Krebs yang di SpongeBob ya. Dan merupakan serangkaian reaksi kimia yang digunakan oleh semua organisme aerobik untuk menghasilkan energi melalui oksidasi asetat yang berasal dari karbohidrat, lemak, protein untuk kemudian sebagiannya menjadi karbon dioksida. Teman-teman, jika sebagian Anda masih ingat bahwa teknologi bioflok yang saya perkenalkan dulu dibangun dengan pendekatan 8 keilmuan, ada biologi, kimia, fisika, matematika, fisiologi, patologi, nutrisi, dan reproduksi. Kini ada 2 pendekatan keilmuan lagi yang sebenarnya menarik jika dipadukan, yakni biokimia dan endokrinologi. Untuk endokrinologi sebenarnya sudah menjadi perhatian saya pada saat menerapkannya pada udang faname. Keseimbangan mikroba. Dalam lingkungan bioflok, probiotik, anggap saja sebagai produk dagang, nama dagang, probiotik, berkontribusi dalam menjaga komunitas mikroba yang harmonis. Mereka bertindak sebagai penjaga mikroba, bersaing dengan patogen berbahaya untuk mendapatkan sumber daya dan ruang. Dengan melakukan hal ini, mereka membantu memitigasi resiko wabah penyakit sehingga meningkatkan biosecurity secara keseluruhan. Sekarang, coba kita lanjut dengan daur ulang nutrisi. Probiotik unggul dalam mengoptimalkan siklus nutrisi dalam sistem bioflok. Mikroorganisme bermanfaat ini secara aktif berpartisipasi dalam pemecahan bahan organik, mengubahnya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini mempercepat pelepasan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dalam bentuk yang lebih mudah dimanfaatkan oleh spesies yang dibudidayakan. Bagaimana cara membuat dan menerapkan probiotik dalam sistem bioflok? Probiotik bukanlah solusi universal. Penerapannya yang sukses dalam sistem bioflok memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap kebutuhan spesifik sistem. Kultur probiotik. Untuk memanfaatkan potensi probiotik, pertama-tama kita harus membiakkan dan menyebarkan mikroorganisme bermanfaat ini. Hal ini biasanya melibatkan pemilihan strain mikroorganisme probiotik yang sesuai, seperti bakteri asam laktat atau spesies Bacillus tertentu yang selaras dengan kebutuhan sistem bioflok. Metode penerapan. Ada berbagai strategi untuk memasukkan probiotik ke dalam sistem bioflok. Pertama, penambahan langsung ke air. Larutan probiotik dapat langsung ditambahkan ke dalam air sehingga mikroorganisme yang bermanfaat dapat menyebar dan berkoloni dalam sistem secara bertahap. 2. Penggabungan dengan pakan. Pendekatan lain adalah dengan memasukkan probiotik ke dalam pelet pakan yang diberikan kepada spesies ikan yang dibudidayakan. Metode ini memastikan pengiriman probiotik yang ditargetkan langsung ke sistem pencernaan organisme. 3. Inokulasi bioflok. Dalam beberapa kasus, probiotik dapat dimasukkan ke lingkungan bioflok selama masa awal atau melalui inokulasi berkala. Metode ini mendorong terbentuknya konsorsium mikroba yang menguntungkan dalam bioflok. Pemantauan dan penyesuaian. Efektivitas probiotik harus dipantau secara berkala. Penyesuaian terhadap tingkat atau frekuensi aplikasi mungkin diperlukan untuk memastikan keseimbangan komunitas mikroba. Alat pemantauan seperti pengujian kualitas air dan analisa mikroba dapat memberikan wawasan yang berharga kepada kawan-kawan sekalian. Manfaat penggunaan probiotik terhadap kinerja bioflok. Penggabungan probiotik ke dalam budidaya bioflok memberikan banyak manfaat. 1. Pengelolaan penyakit. Probiotik memainkan peran penting dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit dengan mengalahkan patogen berbahaya dan memperkuat sistem kekebalan spesies budidaya. Mereka bertindak sebagai pelindung alami, mengurangi ketergantungan pada antibiotik dan perawatan kimia. 2. Siklus nutrisi. Probiotik merupakan kontributor utama terhadap siklus nutrisi yang efisien dalam sistem bioflok. Aktivitas metabolismenya mempercepat penguraian bahan organik, mendorong pelepasan nutrisi yang penting yang dapat dengan mudah diasimilasi oleh spesies yang dibudidayakan. 3. Pemeliharaan kualitas air. Kehadiran probiotik membantu menjaga stabilitas parameter kualitas air yang penting dengan membantu penguraian bahan limbah dan mengurangi akumulasi senyawa berbahaya. Bahan ini membantu menjaga kondisi ideal dalam sistem bioflok termasuk tingkat pH dan amonia. 4. Peningkatan pertumbuhan dan kelangsungan hidup.
Sejumlah penelitian dan penerapan praktis telah menunjukkan dampak positif probiotik terhadap tingkat pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup spesies yang dibudidayakan. Probiotik mengoptimalkan proses pencernaan organisme akuatik sehingga menghasilkan pemanfaatan nutrisi yang lebih efisien dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Memahami peran penting probiotik ini, menguasai kreasi dan penerapannya, serta memanfaatkan berbagai manfaatnya akan memberdayakan pembudidaya bioflok untuk menciptakan lingkungan perairan yang berkembang dan berkelanjutan. Khotimah. Penerapan praktik budidaya perairan yang berkelanjutan bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan global. Budidaya ikan dengan bioflok merupakan langkah signifikan menuju pencapaian keberlanjutan dalam aquaculture dengan meminimalkan dampak lingkungan, melestarikan sumber daya, dan mendorong praktik budidaya yang bertanggung jawab. Budidaya bioflok menetapkan standar budidaya perairan yang sadar lingkungan. Melihat ke depan, terdapat banyak kemungkinan menarik dalam teknologi bioflok yang masih harus dieksplorasi. Oleh karena itu, maka para peneliti, pembudidaya ikan, dan pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif. Misalnya dalam hal penelitian dan inovasi. Tentu ini sangat penting untuk lebih menyempurnakan sistem bioflok, menyesuaikannya dengan spesies yang berbeda, dan mengatasi tantangan yang muncul. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Perlu dibuat promosi program pendidikan dan pelatihan yang membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk keberhasilan budidaya bioflok. Yang ketiga, kolaborasi. Tentu harus didorong adanya kolaborasi berbagai pengetahuan di antara komunitas pembudidaya ikan, lembaga penelitian, dan pelaku industri untuk mempercepat adopsi dan optimasi teknologi bioflok. Keempat, pengelolaan lingkungan. Tanggung jawab pemeliharaan lingkungan dengan mengikuti praktik dan sertifikasi berkelanjutan memastikan bahwa budidaya bioflok memberikan kontribusi positif terhadap sektor budidaya perikanan yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulannya, budidaya bioflok bukan hanya sekedar teknik budidaya ikan. Ini adalah jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi industri makanan manusia berbahan dasar ikan atau udang. Saat ini, marilah kita tetap berkomitmen terhadap pengelolaan sumber daya perairan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat teknologi bioflok dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Demikian yang bisa saya persembahkan kepada kawan-kawan sekalian, terutama kepada pembudidaya ikan pemula yang tertarik untuk berbudidaya ikan dengan sistem bioflok atau udang dengan sistem bioflok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.